Antum hadir di sini membuktikan kecintaan antum terhadap ulama. Antum hadir di sini membuktikan bahwa antum rela mengorbankan segala daya dan upaya untuk menghormati dan menjaga kehormatan Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab. Alhamdulillah kita sudah koordinasi dengan pihak Satpol PP dan insya Allah malam ini spanduk akan kita pasang kembali. Nanti spanduk yang akan diberikan dan kita akan memasang spanduk itu bersama-sama. Dan besok ribuan spanduk akan kembali kita pasang sampai ke pelosok. Dan di sini saya ingatkan, dipasangnya spanduk Imam Besar tidak ada satu tindakan kriminal pun yang terjadi karena spanduk itu dipasang. Baliho Habib Rizik dicopot TNI, Willy Aditya. Itu domain aparat keamanan, bukan pertahanan. Langkah anggota TNI mencopot sejumlah baliho Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab dinilai tidak ideal. Sebab apa yang dilakukan itu bukan ranah dari TNI. Begitu kata anggota Komisi 1 DPR RI Willy Aditya menanggapi video viral yang berisi aksi anggota TNI yang mencopot baliho Habib Rizik. Belakangan Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman mengakui bahwa pencopotan itu dilakukan atas perintahnya. Willy mengakui bisa memahami alasan TNI melakukan hal semacam itu. Hanya saja ia menilai kondisi yang ada tidak ideal. Menurutnya pencopotan baliho bukan urusan TNI, tapi seharusnya Satpol PP atau Polri. Aspek keamanan lingkungan itu domainnya aparat keamanan, bukan pertahanan. Begitulah ujarnya. Baginya aksi TNI melakukan pencopotan baliho Habib Rizik bisa masuk dalam kategori maladministrasi. Ini tentu tidak baik dan tidak ideal dalam kehidupan bersama di ruang yang bernama kota. Begitulah tutupnya. Ketua DPP FPI Slamet Marif merespon pernyataan Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman yang bicara soal penurunan baliho dan menyebut apabila FPI tidak taat terhadap hukum bisa dibubarkan. Slamet mengatakan ada aturan main yang berlaku di negara hukum ini. Kan ini negara hukum, semua ada aturan mainnya. Begitulah katanya. Slamet meminta pihak TNI tidak adu domba dengan ulama. Ia juga bicara soal umat dan TNI yang sehati dalam mempertahankan NKRI. Saya menasihati TNI bahwa TNI didirikan oleh ulama, Jenderal Sudirman, dan dari dulu menyatu dengan umat Islam. Jadi TNI jangan mau diadu dengan ulama dan umat Islam. Saya yakin TNI tetap sehati dengan ulama dan umat Islam untuk mempertahankan NKRI. Begitulah ujarnya. Terkait baliho bergambar wajah Habib Rizik Syihab yang diturunkan, Slamet menyebut umatlah yang berinisiatif memasangnya. Slamet pun tak mempermasalahkan penurunan baliho itu. Yang harus diingat, yang pasang baliho itu umat, bukan FPI. Spanduk yang dicabut, spanduk ucapan selamat datang IPHRS, dan beliau sudah ada di tanah air. Jadi nggak masalah TNI bantu Satpol PP. Begitulah ujar Slamet. Sebelumnya Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman angkat bicara soal viralnya video yang menunjukkan baliho bergambar wajah Habib Rizik Syihab diturunkan oleh orang berseragam loreng. Maijen Dudung menyatakan penurunan baliho itu atas perintahnya. Dudung mengatakan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Bahkan, Dudung menyebut apabila FPI tidak taat terhadap hukum bisa dibubarkan. Begini, kalau siapapun di Republik ini negara hukum, harus taat kepada hukum. Kalau masang baliho udah jelas, ada aturannya. Ada bayar pajak, dan tempat ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Begitulah katanya. Panglima Daerah Komando Militer Maijen TNI Dudung Abdurrahman mengatakan pencopotan spanduk Imam Besar Front Pembela Islam adalah perintahnya. Hal ini menjawab video viral sejumlah orang berbaju loreng mencopot spanduk Rizik. Perintah ini dikeluarkan menyusul spanduk yang telah diturunkan oleh Satpol PP namun tak lama dipasang kembali. Lagi pula setiap masyarakat yang ingin memasang seharusnya taat dengan aturan yang berlaku, termasuk lokasi dan bayar pajak. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya juga telah memberikan perintah untuk membersihkan baliho-baliho serupa.
Apalagi yang baliho yang mengajak masyarakat untuk melakukan revolusi. Ini akan saya bersihkan semuanya. Tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam. Saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan tegas. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Jangan merasa mewakili umat Islam. Begitulah imbuhnya. Selain itu, Dudung menilai FPI saat ini kerap berbuat semau-maunya sendiri. Sehingga ia mengatakan sebaiknya ormas ini dibubarkan saja. Diketahui sejumlah video orang berbaju loreng tampak menurunkan spanduk FPI yang bertuliskan di bawah Komando Imam Besar, yang bergambar Rizik menggunakan sorban berwarna hijau dan memakai baju berwarna putih. Video itu berdurasi 11 detik dan memperlihatkan sejumlah orang dengan baju loreng memotong tali yang mengikatkan spanduk itu di tiang bambu. Sebagai informasi, Rizik kembali ke Indonesia pada Selasa 10 November. Ia pulang untuk melakukan revolusi akhlak karena menilai pemerintah saat ini telah berbuat zolim. Saat kembali ke Indonesia, dirinya dijemput massa pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta. Dan hal ini menimbulkan kemacetan panjang hingga berimbas dibatalkannya sejumlah penerbangan. Tidak hanya itu, pada Sabtu 14 November lalu, ia juga mengadakan acara pernikahan anaknya yang dibarengi dengan peringatan Maulid Nabi. Belakangan, acara ini menjadi sorotan masyarakat karena banyaknya massa yang berkumpul dan melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Buntutnya, sejumlah orang kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian. Tak terkecuali Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief ikut berpendapat terkait ramainya pernyataan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman soal perintah pencopotan baliho Habib Rizik Syihab dan FPI layak dibubarkan. Menurut Andi, jika TNI sudah turun tangan, artinya negara serta seluruh pendukungnya kalah. Kalau TNI turun tangan, berarti negara dan seluruh pendukungnya kalah. Sudah tak mampu, propagandis sampai struktur lumpuh dan diambil alih TNI. Begitulah kata Andi melalui akun Twitternya. Ini new normal, TNI masuk ke wilayah politik diundang presiden dan pendukungnya. Begitulah tambah Andi. Sebelumnya video viral beberapa orang berpakaian loreng mencopot paksa baliho bergambar Habib Rizik Syihab. Kapus Pen TNI Majen Ahmad Riyad mengatakan, TNI tidak pernah memberi perintah untuk melakukan pencopotan. Kalaupun ada kegiatan pencopotan terhadap baliho, TNI bersifat hanya membantu mengamankan Satpol PP dan polisi. Namun belakangan Pangdam Jaya Majen Dudung Abdurrahman menegaskan jika dirinya lah yang memberikan perintah. Dudung juga berpandangan saat ini pembubaran organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam yang dipimpin Rizik Syihab bisa saja dilakukan karena ia menilai FPI saat ini sudah merasa paling benar. Ia mencontohkan kasus pemasangan baliho yang tak mematuhi aturan Pemprov DKI Jakarta. Pengamat, Presiden Jokowi terlihat ingin ambil alih persoalan Polhukam dari Mahfud MD. Presiden Joko Widodo mulai terlihat ingin mengambil alih persoalan politik dan hukum yang seharusnya menjadi tanggung jawab Menko Polhukam, Mahfud MD. Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mengatakan, kemungkinan itu kian nampak seiring angin reshuffle yang semakin berhembus kencang. Buktinya pada saat Menko Polhukam Mahfud MD melangsungkan rapat dengan unsur TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara atau BIN. Kapolri justru tidak hadir karena dipanggil ke istana oleh Presiden Jokowi, yang pada akhirnya berujung adanya pencopotan 2 Kapolda, ujar Saiful Anam. Dari contoh tersebut, kata Saiful, terlihat adanya persinggungan antara pemanggilan Kapolri oleh Presiden Jokowi dengan rapat yang diadakan oleh Menko Polhukam. Adanya benturan jadwal tersebut mengisyaratkan Jokowi ingin mengambil alih persoalan situasi politik dan hukum ibu kota. Begitulah katanya. Hal tersebut lanjutnya bisa jadi merupakan bagian ketidakpercayaan Presiden Jokowi kepada Mahfud MD dalam penanganan koordinasi masalah hukum politik pasca kembalinya Habib Rizik Syihab. Namun saya kira harus ditelah secara mendalam. Apakah pencopotan 2 Kapolda hanya terkait dengan HRS? Ataukah ada kaitannya dengan pergantian Idham Aziz sebagai Kapolri yang sebentar lagi ada demisioner? Begitulah terang Saiful.